Ya, selamat malam Pak Yogi. Kebetulan nggak banyak yang join hari ini. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang, suara saya kedengeran kan ya? Tes. Tentang analisis dan visualisasi data. Halo Pak, halo. Ya, Halo Pak, oke. Ya, kedengeran ya Pak? kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa ya Ya, Pak, sendirian. ya nggak apa-apa Pak. Ini suara saya kedengaran Pak. Dengeran Pak? Oh, clear Pak. Oke. Jaringan saya agak di sini enggak apa ya, aman-aman Pak, aman Pak. Oke, di mana Pak Yogi? Ya di saya Pak, Mana? hanya lokasi saya. Ya. Oh, saya di Kendari Pak, Sulawesi Tenggara. Oh, ya, jauh. Jauh juga ya. Ya, ya, Nah, oke. iya. Ya. Eh, Kita mulai aja ya Pak, ini tentang analisis dan visualisasi data. Eh, ya, eh, kita cuma akan mereview tentang aktivitas belajar yang ada di e-learning ya. Mungkin untuk nanti persiapan di ujian akhir semester, nanti kira-kira 30 soal ya Pak dari UT, tapi bukan saya yang bikin. Nanti bisa dikerjakan mengacunya kepada e-learning tersebut. Kemudian untuk pemusatan dan penyebaran data ini nanti kurang lebih yang akan dipelajari itu tentang yang harus dipahami itu adalah mengenai mean, median, modus itu adalah standar ya. Kemudian juga tentang range, variance, simpangan bagus sama koefisien keragaman. Nah, di bab ini ada beberapa bentuk penyajian data sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan karakteristik data yang akan disajikan. Misalnya untuk data komposisi mungkin itu lebih sesuai dengan pie chart. Kemudian ada kenaikan harga apa saham, misalnya lebih cocok dengan line chart. Kemudian untuk forecast itu untuk memprediksi kira-kira akan lebih naik lagi seberapa atau akan turun dan sebagainya. Nah, kemudian kemarin pada diskusi satu juga sudah kita bahas bersama tentang mencoba pembuatan grafik ini tentang grafik harga emas ya, kira-kira lebih sesuai menggunakan yang mana. Nah, kemarin kita coba dipakai hackcharts.com ini, Pak. Oke. Kemudian yang nggak kalah penting terkait mata kuliah ini adalah tentang R programming. Jadi R programming itu merupakan software atau bahasa pemrograman untuk spesifik untuk statistik dan grafik. Grafik artinya maksudnya chartnya, eh, chart ataupun apa menampilkan pola data yang ada. Nah, itu banyak digunakan untuk data analisis, data visualization, kemudian data science dan machine learning. Jadi sebenarnya ini merupakan basic atau dasar yang cukup bagus untuk eh, machine learning yang saat ini sangat berprospek ya Pak dalam mungkin 2-5 tahun ke depan. Machine learning itu adalah part of dari artificial intelligence yang sedang banyak dikembangkan saat ini. Jadi kalau memang mau dalam artificial intelligence, nah dari basicnya adalah data dan statistik sama matematika seperti ini yang cukup bagus. Jadi R itu sendiri untuk analisis statistik, kemudian juga data manipulation. Data manipulation itu istilahnya aja yang digunakan untuk eh, terkait data ya, bukan bukan data secara negatif. Visualisasi data itu untuk membuat grafik, menampilkan grafik sesuai dengan pola data yang ada. Kemudian R itu juga memiliki interoperabilitas dengan bahasa pemrograman yang lain. Jadi bisa dikoneksikan dengan bahasa-bahasa yang lain. Nanti bisa menggunakan API, bisa menggunakan uh, JSON dan sebagainya. Kemudian outputnya juga bisa berbagai macam output. Bisa CSV, bisa Excel, dan sebagainya. Nah, di R sendiri itu uh, silahkan nanti dicoba di ini witrischool.com. Ini cukup lengkap dengan beberapa bahasa pemrograman termasuk R.
Kemudian untuk R-nya sendiri adalah dia sifatnya GNU atau open license, jadi bukan dimiliki oleh satu perusahaan semacam Microsoft atau Visual Studio dan sebagainya. Kalau zaman dulu ada misalnya DLP, itu kan membuat desktop desktop apa compiler ya. Kalau R ini bersifat public, jadi banyak yang mengembangkan. Nah, dari sintaksnya sendiri, eh, ini beberapa Pak Yogi sebelumnya cukup familiar dengan ini belum nggak programming atau software development? Kalau semester lalu saya pernah pakai R itu untuk saya lupa matkul apa itu Pak, ada yang semester lalu Oh, sistem informasi, ada emang cuma pakai R ya Pak? pernah pakai, tapi sebelum R juga pernah basic HTML, CSS, JavaScript itu aja Pak. Oh, oke. Nggak terlalu banyak yang lain juga. Iya, oke Pak. Nah, berarti di eh, sintaks itu sendiri kan standar bahasa pemrograman ya. Eh, atau saya bukakan saja ini ya. Nah, ini Pak kurang lebih kalau ini untuk belajar itu cukup powerful ya, artinya cukup lengkap. Jadi kita bisa memahami tentang pemakaian dari yang simple aja, ini bisa kita try yourself. Nah, ini kita run langsung kelihatan di sininya. Nah, kemudian juga eh, dari Ini variabel, websitenya, Pak, mohon maaf, ya Pak, ini ini R. ini websitenya W3 Schools tuh ya, ini Iya, ya. Witri Schools. Oh ya, pernah saya baca-baca juga. Iya, iya, itu cukup lengkap kalau mau memperdalam ini bisa Pak. Eh, Dia ngeset numbernya, assign number bahwa X dikasih nilai 10,5, 10L, dan sebagainya. Kemudian juga untuk pemrograman, untuk percabangan juga bisa dari R-nya ini. Kemudian perulangan, eh, kemudian terkait data structure sendiri yang kemarin sempat dicoba ya. Kalau di mana di tugas satu. Tugas satunya udah ya Pak, udah saya nilai tadi ya, Pak Yogi. Saya belum lihat Pak, mungkin nanti saya lihat coba. Oke. Ini Iya. untuk plot, scatter plot yang kemarin juga dikerjakan. Ini cukup powerful sih. Nah, untuk selanjutnya, nah ini yang tadi kita pelajari tentang R. R itu jadi ada desktopnya diinstal. Tapi kalau tidak install mau sama ada guidance-nya, bisa belajarnya pakai yang Witri Schools, witrischools.com/R. Dia juga menyediakan schools untuk selain pemrograman lain selain R. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa R sendiri itu untuk fundamentalnya dia kurang lebih seperti ini. Jadi untuk data visualisasi, kemudian ya sesuatu yang terkait dengan statistik lah, linear regresi, histogram dan sebagainya. Untuk selanjutnya nanti di yang pemanfaatan yang lebih jauh nanti bisa digunakan untuk big data. Big data dengan R ini lebih ke data manipulation, terus kemudian eh, banyak hal yang terkait dengan big data, misalnya tentang
tentang importingnya, tentang prinsipal komponen analisis yang lebih lanjut. Kemudian yang lebih dalam lagi nanti menggunakan machine learning dengan array, baik disupervisi maupun yang tidak disupervisi. Nanti dia udah bisa memakai data-data yang ada, dataset yang ada itu menggunakan R untuk membentuk decision tree, kemudian hierarchical clustering dan sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu tentang transformasi data. Jadi, kenapa diperlukan transformasi data? Nah, karena data itu ada distribusi normalnya ya Pak. Jadi misalnya kalau di data kekayaan orang se-Indonesia di rata-rata gitulah. Nah, nanti ada bentuk normalnya distribusi biar ketahuan oh yang kekayaannya atau tabungannya di atas 100 juta kira-kira berapa persen. Nah, nanti akan kelihatan normalnya. Tapi kalau kemudian ada Elon Musk, Bill Gates sama siapa Jeff Bezos sama orang-orang terkaya itu dimasukkan nanti grafiknya akan menjadi kacau, jadi tidak valid. Nanti bisa jadi rata-rata kekayaan orang Indonesia akan menjadi misalnya punya tabungan 300 juta dan sebagainya. Padahal itu sesuatu yang nggak valid. Jadi agar datanya menjadi valid, beberapa hal yang di luar normal, di luar distribusi normal itu atau istilahnya di outlier ya, itu bisa dihilangkan atau dirubah parameternya. Jadi harus diakalin lah biar bisa uh, ditemukan suatu bentuk normalitas. Jadi tidak merubah maknanya, tapi merubah sudut pandang atau cara bacanya. Nah, contohnya ini kemarin ada di eh, diskusi, diskusi atau materi pengajian saya lupa. Ini bisa dicoba. Contohnya transformasi logaritma. Jadi pembacaan awalnya di sebelah kiri yang biru itu, eh, kemudian setelah ditransformasi bahwa pembacaan dengan logaritma itu lebih sesuai, lebih mudah terbaca, lebih mewakili kondisi real di lapangan lah atau di masyarakat. Nah, itu diperlukan transformasi data. Nah, yang ini contohnya menggunakan logaritma. Kemudian juga dengan transformasi pangkat. Kemudian, nah kalau sebelum transformasi pangkat itu datanya standar kurang lebih kan susah dibaca juga itu 1 sampai 10 frekuensinya 2 semua kotak. Nah, kalau kemudian dilakukan transformasi data dengan metode transformasi kuadrat. Nah, kemudian bisa diperoleh pembacaan yang lebih bagus atau lebih berkualitas. Oke, nggak banyak sih Pak yang saya sampaikan. Mungkin bisa dipelajari lagi materi-materi yang ada di situ. Nanti kita perdalam lagi di pertemuan kedua ya, web 2. Ya, Pak. Terima kasih ini atas kehadirannya. Ada pertanyaan Pak Yogi? Ya, saya sebelumnya mau tanya, web 1 kemarin ada Zoom juga nggak Pak? Kayak gini kemarin ini ada. Untuk web 1 itu cuma ini sih Pak, yang ada dari dari UT-nya itu yang di mana di pembelajaran 1, aktivitas belajar 1 itu udah ada sih, udah nggak, maksudnya nggak masalah sih, udah. Ini yang web 2 dari Oh, tutornya gitu ya. Yang mungkin sebelumnya gitu. Pak Yogi kan join ini ya, yang sama UT ya. Pernah ikut ininya nggak, Teams-nya sama UT atau Zoom gitu? Oh, Zoom rame-ramenya, oh ya itu Pak. Saya kira maksud saya itu cuma sama tutor yang asli yang dari apa namanya dashboard learning-nya gitu loh. Iya, kalau yang dengan tutor dengan saya itu mulainya di web 2 ini sih Pak, ini yang pertama. Nanti ada Oh web 3 ya, ya. Aman oh Pak, ya yang ya. web 1 udah. Oke. Oh ya, oke Pak, makasih Pak. Ya, Saya mau ya udah. tanya juga, eh, Nah, gimana Pak? saya mau tanya apa itu ya? Tadi saya habis baca sebelum mulai ini materi itu dulu sekali itu. Hmm,
Bisa Pak jelaskan apa namanya? Karena kemarin itu saya coba pakai apa ya grafik di R itu kalau di laptop saya itu nggak tahu kenapa nggak bisa dia Pak. Padahal udah saya cari anunya tutornya dari YouTube juga. Itu dia Oh, ada problem tuh. nggak bisanya seperti apa, Pak? Atau bisa coba alternatif pakai bener-bener nggak keluar grafiknya? Kan itu ada apa ya? Ada banyak tombolnya itu saya klik yang bagian untuk khusus tabel di bagian bawah kanan itu kan ada Pak biasanya. Kalau untuk tabel grafiknya itu kan ada di bagian pojok kanan itu di bagian bahasa R itu apa konsol konsol studio Mhm. FR studionya itu loh. Iya. Dia itu nggak mau eh, mhm. grafiknya malah titik-titik ya nggak ada garisnya begitu mengikuti data begitu loh Nah, garisnya kemarin nggak ada waktu apa mengikuti tugas, Pak, tugas kan ada grafik ya? Kayaknya ya Pak Yogi udah. ada nah Nah, nah itu yang itu saya dapat pas saya ganti ganti data sih kayak saya sih pakai AI itu Pak karena sudah saya juga bingung kenapa kok nggak bisa dia muncul grafiknya jadi saya terpaksa oh, pakai pakai apa prompt AI itu saya gabungkan untuk pakai bahasa saya sendiri gitu loh tapi akhirnya bisa mhm. tapi kalau udah pakai AI itu nggak akan bisa Pak nggak tahu juga kenapa itu Pak bisa begitu Atau ini tapi Pak, apa mungkin regional setting pengaruh nggak itu di titik komanya? Maksudnya koma dianggap titik, titik dianggap koma, jadi menganggap datanya valid, invalid. Eh, Mungkin bisa besok dicoba screenshotnya Pak, kalau memang oh iya apa masih kan besok-besok masih diperlukan juga kan R-nya biar maksudnya bisa iya solve gitu lah. Bisa di ya screenshot pasti di nanti coba saya ya carikan ininya layoutnya mudah-mudahan ya bisa. ya Ya, lebih ke teknis tapi itu kan ya kalau Pak di aplikasi R-nya ya. ya kalau misalnya Oke. salah titik begitu kan anu dia Pak apa biasanya kan merah-merah tulisannya kayak syntax error begitu tapi itu Hmm, hmm. kebetulan yang kemarin tuh nggak muncul dia itu yang saya anu bingungkan kemarin kok bisa gitu jadinya saya coba aja coba anu bahasa saya itu saya pakai ke AI akhirnya bisa muncul grafiknya itu nggak apa-apa kan Pak pakai AI Oh, nggak apa-apa. Ya, saya lebih ini sih Pak, saya lebih apa ya? Saya menghargai ininya, effortnya. Kalau masalah bener enggaknya nanti bisa kita pelajari lagi lah. Tapi eh, effort dan apa ya? Tahu biar tahu oh bahwa harus melakukan ini, mengerjakan ini. Kalau cuma parameter titiknya oh nggak tepat atau komanya nggak tepat kan bisa kita pelajari ya. Tapi tahu konsepnya, tahu apa yang harus dilakukan dengan R-nya itu sih Pak. Itu ayahnya kan oh lebih cuma membantu aja kan ya, membantu angka-angkanya itu kan ya ya. iya Pak ya betul Hmm. Oke, Pak besok bisa disampaikan nih Pak kalau masih bermasalah. Biar nextnya ya Pak atau coba pakai oh yang B3R tadi Pak, yang ya apa baik school Pak tadi. Nah, ya baik baik semoga mudah-mudahan saya ingat besok iya iya nanti saya chat deh Pak Yogi. iya ya ya Oke. makasih Pak Ya, ya udah bisa kita tutup Pak Yogi. ya bisa Pak Ya, bisa oke. terima kasih Ya, Pak terima terima kasih kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Ya, selamat malam. ya ya selamat malam Pak Assalamualaikum